Halo Miss Betsy dan semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dan hari ini kami akan mempresentasikan mengenai kebakaran hutan di Kanada yang terjadi akibat energi tak terbarukan. Selamat menyaksikan. Permasalahan yang kami ambil adalah kebakaran hutan di Kanada pada Mei hingga September 2023. Hal ini merupakan kebakaran terburuk dalam sejarah negara tersebut, serta dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan dan juga masyarakat. Kebakaran ini terjadi akibat perubahan iklim yang cukup ekstrim. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang pada pola suhu, curah hujan, angin, dan fenomena cuaca lainnya di bumi. Perubahan ini terjadi bukan dalam hitungan hari atau bulan, melainkan selama puluhan hingga ratusan tahun. Studi menunjukkan bahwa perubahan iklim membuat kondisi cuaca ekstrim yang memicu kebakaran di Kanada 2 kali lebih mungkin terjadi dan 20% lebih intens. Salah satu penyebab utama perubahan iklim ini adalah aktivitas manusia, khususnya di pembakaran energi tak terbarukan seperti minyak bumi. Proses ini menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan juga metana ke dalam atmosfer. Kebakaran hutan melepaskan karbon yang tersimpan dalam vegetasi ke atmosfer yang mempercepat perubahan iklim dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kebakaran di masa depan. Kebakaran di hutan Kanada pada tahun 2023 tidak hanya merupakan bencana lingkungan, tetapi juga mencerminkan dampak jangka panjang dan ketergantungan pada energi tak terbarukan. Selanjutnya adalah mengapa masalah ini terjadi. Kebakaran hutan di Kanada yang terjadi pada tahun 2023 terjadi karena beberapa alasan. Salah satunya adalah perubahan iklim yang membuat suhu jadi lebih panas dan tanahnya lebih kering, sehingga hutan akan lebih mudah terbakar. Selain itu, musim dingin yang kurang salju dan kekeringan panjang membuat tanah semakin kering. Kebakaran ini juga sebenarnya disebabkan oleh ulah manusia, seperti membuang bekas rokok sembarangan dan lain-lain. Hal yang dapat memperparah kondisi ini juga bisa dari kurangnya pengelolaan hutan. Kebakaran besar ini tidak hanya berdampak buruk bagi Kanada, namun asap yang disebabkan oleh kebakaran tersebut dapat menyebar ke negara lain, bahkan sampai ke Eropa, dan melepaskan banyak gas karbon dioksida ke udara yang memperburuk perubahan iklim. Memakai minyak bumi yang merupakan energi tak terbarukan bisa menimbulkan berbagai masalah. Salah satunya pemanasan global yang menyebabkan kenaikan suhu rata-rata, perubahan pola curah hujan, dan energi terbarukan sangat penting untuk menggantikan fungsi minyak bumi agar kita bisa menghindari dampak buruk seperti kebakaran hutan dan bencana lainnya yang diakibatkan oleh pemanasan global seperti yang ada pada kasus ini. Pertama, saya memilih energi solar. Energi solar sangat cocok untuk menggantikan beberapa fungsi minyak bumi, terutama dalam pembangkitan listrik dan kendaraan listrik. Dengan memasang solar panel, kita bisa memanfaatkan energi matahari untuk menggantikan beberapa fungsi minyak bumi seperti pembangkit listrik, bahan bakar kendaraan sehari-hari dengan memakai energi listrik untuk kendaraan EV, dan juga penyediaan energi ke industri ringan. Namun, ada juga beberapa kegunaan minyak bumi yang tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh energi solar. Karena itu, saya juga memilih energi terbarukan lainnya yang dapat menggantikan kegunaan minyak bumi, yaitu biomas. Selain solar, saya juga memilih energi biomas karena energi biomas seperti energi solar juga memiliki manfaatnya sendiri dalam berbagai bidang yang dulunya memerlukan minyak bumi yang mencemari lingkungan karena merupakan energi tak terbarukan. Pertama, bahan bakar untuk transportasi jarak jauh karena dapat menghasilkan biodiesel yang cocok untuk menggantikan bahan bakar minyak pada kendaraan berat seperti truk, kapal, dan pesawat, energi panas untuk industri berat, dan juga penyimpanan energi jangka panjang karena biomasa bisa disimpan dalam jumlah besar dan digunakan kapan saja. Baiklah, saya Divian akan menjelaskan di bagian kesimpulan apa yang bisa kami dapatkan. Nah, kebakaran hutan besar di Kanada pada tahun 2023 menjadi bukti nyata dampak perubahan iklim yang diperparah oleh penggunaan energi tak terbarukan seperti minyak bumi. Pembakaran bahan bakar fosil meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memperburuk pemanasan global, sehingga memperbesar risiko cuaca ekstrim dan kebakaran hutan. Untuk mengatasi masalah ini, lebih baik kita beralih ke energi terbarukan. Energi solar dan biomasa bisa menjadi solusi utama
dengan solar untuk kebutuhan listrik, kendaraan sehari-hari, dan industri ringan, sementara biomasa dapat menggantikan bahan bakar minyak dalam transportasi jarak jauh. Dengan beralih ke energi terbarukan, kita dapat mengurangi emisi karbon dan mencegah bencana lingkungan di masa depan. Menurut kami, sebagai bagian dari ciptaan Tuhan, kita diberi tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola bumi dengan bijak, termasuk dalam hal penggunaan energi. Tuhan menciptakan alam semesta dengan keseimbangan yang sangat rapi, dan kita sebagai manusia diberi tugas untuk merawatnya agar tetap lestari untuk generasi selanjutnya. Dalam konteks energi, saya percaya bahwa kita seharusnya menghindari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan, seperti energi terbarukan. Hal ini bukan hanya karena kepentingan manusia, tetapi juga untuk menghormati ciptaan Tuhan yang telah menyediakan segala sesuatu untuk kita nikmati secara bijak. Sebagaimana tertulis dalam Kejadian 2 ayat 15, ayat ini mengajarkan kita bahwa kita diberi tugas untuk mengelola bumi dengan penuh tanggung jawab, termasuk sumber daya alamnya. Mengelola energi dengan cara yang berkelanjutan adalah bentuk syukur dan tanggung jawab kita dalam menjaga kelestarian bumi sebagai ruang bersama, sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekian dari kami, terima kasih karena sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.